roti. Nah, lanjut tentang pembaptisan dosa. Kenapa Yohanes itu adalah melakukan pembaptisan? Ya, kalau memang Yohanes melakukan pembaptisan kepada Yesus, artinya memang Yesus itu seorang pendosa ya. Tentunya kita akan pakai data-data ya. Kenapa di sana Yesus dibaptis dan tidak mau membaptis Yohanes? Pada saat itu ada satu dialog antara Yohanes yang mau, maksudnya Yohanes dibaptis oleh Yesus, tapi Yesus berkata bahwa dialah yang harus membaptis Yesus. Seperti ini. Tentunya kita tahu ada alasannya kenapa. Saya tahu alasannya. Seperti itu aja dulu sementara, bahwa dengan pembaptisan cukup, tidak harus ada penyaliban. Silahkan lanjut ke pembaptisan. Baik, jadi untuk mengampuni dosa di kitab Taurat sudah diajarkan dengan penumpahan darah domba atau lembu. Itu hukum Taurat, ya. Jadi di Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau memang ini sudah benar, bisa diampuni dengan darah, tidak perlu lagi ada penumpahan darah di kayu salib. Tetapi di Ibrani 10 dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Di ayat 4 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Serupa dengan baptisan, kalau hanya dibaptis dalam air, tidak mungkin menghapus dosa. Karena aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi dia yang datang kepadaku, sebentar saya baca. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11 itu saya baca utuh. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di Matius 3:11 itu tidak diterangkan bagaimana caranya Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius menulis bahwa pengakuan Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Lalu perintah Yesus kepada murid-murid yang 11, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Petrus adalah salah satu dari murid itu membaptis demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Di Kisah Rasul 2 ayat 38, saya bacakan. Kisah para Rasul 2:38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini data yang saya tahu. Saya bertanya kepada Bapak Baal, kalau nggak dibaptis pun dosa sudah diampuni, di mana datanya? Silakan Pak. Dan saya ingat bahwa apa tujuan baptis kan gitu. Ya, tujuan baptis adalah pengampunan dosa, pertobatan, begitu. Tobat dari apa? Artinya dia bertobat, tentunya ada hal yang dia pernah lakukan. Nah, kita kembali fokus ke baptis. Kalau saya mengatakan bahwa baptisan itu adalah fakta yang memang canggung biasanya. Baptisan itu Yohanes merupakan tanda bahwa seseorang itu telah bertobat dari dosa. Kan begitu. Baptisan sebagai tanda pertobatan untuk pengampunan dosa. Kita lihat di Markus 1:14. Tampaknya Markus tidak merasa terganggu karena ia menampilkan Yesus sebagai orang berdosa yang bertobat.
Di sini jelas bahwa di sini di Markus itu adalah mengatakan adalah pertobatan pengampunan berdosa. Orang-orang karena kalau kita melihat di orang-orang itu berbondong-bondong ya pada saat itu datang kepada Yohanes dan dibaptis olehnya di Sungai Yordan sambil mengakui dosa-dosa mereka. Nah ini berarti apa poin yang kita dapat bahwa kenapa Yesus itu minta dibaptis oleh Yohanes? Memang dia seorang pendosa. Karena tidak mungkin Yesus tidak tahu apa itu makna baptis. Pada saat itulah Yesus datang ke Nazaret di Galilea dan dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes di Markus 1, 5 ayat 9. Ya kan? Kita mempunyai 3 pilihan nih dalam hal penafsiran ini. Markus tidak menyadari apa yang dikatakannya nih. Kenapa Markus mengatakan bahwa itu adalah pertobatan dan pengampunan dosa? Karena apa? Kalau demikian, tafsir pertama bahwa Yesus memang orang yang berdosa. Markus kan dipenuhi Roh Kudus, tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak diimani atau tidak diyakini dari Roh Kudus. Pertama seperti itu. Terus penafsiran kedua, itu tidak mengembangkan. Kalau di sini kita melihat Markus, ini tidak mengembangkan teologi yang berdasarkan tentang keberdosaan Yesus. Jika semua hal itu dipertimbangkan, Markus tidak memulai kisahnya tentang Yesus dengan sangat memuaskan ya. Kalau dalam hal ini artinya pada saat pembaptisan oleh Yohanes, kenapa Yesus menyerahkan kepada Yohanes? Karena dia menyadari Yesus paham arti makna pembaptisan seperti yang disampaikan di Markus 1:9 ini. Di sini Markus menulis itu adalah tentang pertobatan orang berdosa. Poinnya adalah itu Yesus minta dibaptis karena dia merasa berdosa. Tidak mungkin Yesus tidak memaknai makna baptis itu sendiri. Itu sementara dari saya. Lanjut. Baik, saya tadi udah jawab tadi kenapa Yesus dibaptis. Dan saya baca data ulang ya. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Jadi Yesus dibaptis karena untuk menggenapi seluruh kehendak Allah, bukan karena Yesus berdosa. Demikian Pak. Iya betul. Kalau itu memang yang diimani oleh teman-teman Kristen ini adalah untuk menggenapi, berarti tergenapilah bahwa Yesus itu orang yang berdosa. Matius 1:14, Yohanes memang membaptis di padang gurun dan memberitakan tentang pertobatan untuk pengampunan dosa. Genaplah sudah bahwa Yesus itu termasuk orang-orang yang berdosa. Makanya Yesus mengatakan tadi dikatakan oleh di Matius 3:15, Yesus menjawab, karena kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi Tuhan menginginkan di sini dalam konteksnya Yesus itu sedang menjelaskan karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan kita lakukan. Artinya Yohanes memang diperkenankan, dibolehkan untuk mengampuni pertobatan dari Yesus. Tidak ada masalah soal penggenapan itu, tapi penggenapan itu adalah jelas-jelas memenuhi makna baptis itu adalah pengampunan dan pertobatan. Di Matius 3:15 Yesus berkata, Yesus menjawab, karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Nah, yang diinginkan Tuhan adalah Yesus yang sudah berdosa itu, yang sudah minta pengampunan itu dilakukan oleh Yohanes. Maka tidak mau Yesus yang membaptis Yohanes, tetapi Yesus meminta bahwa Yohaneslah itulah yang membaptis. Itu poinnya. Silakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Dokter ada di monitor. Ada tamu kayaknya. Saya unmute tadi. Jadi ketika baptisan Yohanes dengan air belum ada belum. Ya,
Karena Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu belum sempurna. Ya, belum ada pengampunan dosa di sana. Yang dilakukan Petrus baru ada pengampunan dosa. Baptis dalam nama Yesus, bukan baptis dengan air. Oke, itu kan teknisnya ya, materi istilah materinya adalah api, air dan lain-lain, itu tidak no problem dari sisi saya. Ini adalah makna baptis yang tetap saya fokus kepada makna baptis itu apa? Makna baptis adalah pertobatan dan pengampunan dosa sesuai Markus 1:14. Di sana kan sudah jelas. Di sana kemudian Yesus datang ke Galilea, ke Yordania untuk dibaptis oleh Yohanes. Namun Yohanes mencoba menghalangnya dan berkata, saya perlu yang dibaptis olehmu, dan maukah kamu datang kepadaku, Yesus? Kepadaku, Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi sekarang. Sudah sepantasnya kita melakukan hal ini untuk menggenapi seluruh kebenaran. Betul, Yesus bilang. Kemudian kita lihat, saya bilang tadi itu, bahwa di Matius 3:15, Yesus menjawab, kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Nah, apa yang ingin Tuhan inginkan? Yaitu Yohanes yang membaptis. Nah, kembali makna baptis itu adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, sekarang apa yang dimakna dosa itu? Nah, kalau kita merujuk kepada pengampunan dosa, kita kan tahu Yesus ini adalah keturunan yang tidak benar. Artinya orang-orang yang berdosa. Kan kita tahu bahwa di iman orang Kristen bahwa manusia ini berdosa kan, dari Adam dan lain-lain seterusnya. Nah, Yesus itu adalah memang keturunan dari orang berdosa. Seperti itu, seperti kita lihat ya tentang Raja Yekonia dan keturunan selamanya. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sekalipun engkau Hakim bin Yokim, Raja Yehuda, jika ada cincin meterai di tangan kananku, aku akan tetap menarikmu. Beginilah firman Tuhan. Perhatikanlah orang-orang seolah-olah tidak mempunyai anak, seorang yang tidak akan beruntung dalam hidupnya, karena tidak ada keturunan yang akan beruntung. Tidak ada yang duduk di atas tata Daud dan memberitakan lagi di negeri ini. Ini Injil Matius mengadopsi Yesus dalam garis keturunan yang tertutup. Ini kan kalau kita dibaca di Matius 1:3-16. Artinya apa? Di sini betul bahwa penggenapan bahwa Yesus itu harus dihapus dosa-dosanya dengan melakukan pertobatan dengan makna baptis itu. Baptis itu adalah maknanya adalah pertobatan dan pengampunan dosa, pengakuan dosa. Betul, berarti Yesus ini adalah keturunan memang pendosa sesuai Markus 1:14 dan tentang di Yeremia 22 nomor 4 dan 30. Dia keturunan siapa? Seperti itu, selesai sebenarnya masalahnya. Lanjut. Baik, kan saya sudah tampilkan tadi bahwa Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Titik. Tanda pertobatan, bukan pengampunan dosa. Kalau memang untuk pengampunan dosa dibaptis oleh Yohanes, maka murid-murid Yesus tidak perlu membaptis. Toh sudah diampuni di dosanya. Tetapi faktanya, Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Yesus memberi perintah setelah Yesus mati. Pada hari ketiga bangkit, seperti kata Yesus di Matius 16 ayat 21, aku akan ke Yerusalem, akan mendapat aniaya dari tua-tua, akan mati dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Setelah Yesus bangkit dari pada hari ketiga dari orang mati, Yesus menjumpai murid-murid yang 11 dan diberi perintah, kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Itu Matius 28 ayat 14, ayat 19. Maka itu pergilah, jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi ada baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Petrus, salah satu dari murid 11 itu, memberi perintah, bertobatlah dan hendaklah engkau masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Sementara baptisan Yohanes hanya baptisan air sebagai tanda pertobatan. Sementara baptisan yang diperintahkan Yesus, baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus atau Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Jadi, baptisan Yohanes berbeda dengan baptisan yang diperintahkan Yesus. Demikian. Oke ya, kalau kita kritik teks bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kan tidak ada, itu poinnya. Tapi saya tidak akan mengkritisi teks apa itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita harus paham apa siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Sementara saya teman-teman Kristen tidak ada yang bisa menjawab siapa nama Bapa, kecuali hanya tahunya anak, siapa anak. Siapa nama Roh Kudus tidak akan bisa tahu, tapi saya punya jawabannya. Sampai sekarang pun dokter tidak akan bisa menjawab siapa Bapak, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Tentunya pakai data ya, seperti itu yang saya jawab. Kembali tentang pembaptisan tadi saya bilang itu ya. Di sini Yesus ini tidak hanya seperti itu tentang kuasa yang diberikan kepada Yesus. Di Matius 10 ayat 7 ayat 8, sambil berjalan beritakanlah bahwa kerajaan surga telah tiba. Sembuhkanlah orang sakit, hidupkan orang mati, sembuhkanlah penderita kusta, dan usirlah setan. Kamu diterima tanpa membayar, sekarang yang kamu diterima tanpa membayar, sekarang memberi tanpa dibayar. Di mana sekarang murid-murid Yesus yang bisa menghidupkan orang mati? Atau di mana teman-teman Kristen menghidupkan orang mati? Ini Yesus kalau berbicara tentang Yesus yang tentang kuasa. Artinya kuasa-kuasa yang Yesus berikan bisa juga dikuasa oleh teman-teman Kristen, tapi ini kan tidak terbukti. Di mana sekarang di Indonesia atau teman-teman Kristen atau dokter sendiri bisa menghidupkan orang mati? Padahal di situ di Matius 10 ayat 7 ayat 8 dikatakan sembuhkanlah orang mati, hidupkanlah orang mati. Bagaimana bisa membuktikan itu? Tadi tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silahkan jelaskan ke saya siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Silahkan jawab. Baik. Tunggu Pak Dokter, sebelum ini ya, sebelum dilanjut, ini kan ada dua juga di sini OT-nya, ada Bang John sama Pak Dokter Adi, ada Bang Baal, John Kepental. Ini temanya pembaptisan, nanti gantian ya. Belakang Abang Baal aja. Iya, nanti habis Bang Baal, temanya pembaptisan. Pak Dokter masih panjang kan waktunya? Ya, siap. Oke, lanjut. Baik, mengenai baptisan saya udah ambil data, jangan dulu dicampur dengan yang lain. Jadi di Matius 3:11 jelas. Saya bilang kalau berbicara Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kan tidak ada. Itu kan hanya ayat-ayat sisipan tambahan. Tapi saya tidak akan mengkritisi tentang ayat tambahan itu. Tetap saya akan fokus menghormati Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi jelaskan ke saya Bapa, Putra dan Roh Kudus, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silahkan jelaskan. Baik. Tadi Matius 3:11 bahwa Yohanes mengakui, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Itu perlu digarisbawahi, ya. Lalu Yesus memberi perintah di Matius 28 ayat 19 sampai 20, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu perintahnya kepada 11 orang muridnya. Salah satu muridnya itu dari 11 itu Petrus membaptis di Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah engkau masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tidak ada pengampunan dosa. Kenapa dokter ini tidak konsisten dengan ayat? Bang Glenn di mute dulu Bang Glenn. Noise Bang Glenn. Jadi maksud saya tampilkan datanya. Matius 3:11 itu jelas tertulis, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, itu data. Kalau saya bacakan secara utuh datanya, ini data ya. Data itu harus dipahami secara utuh. Matius 3:11 berkata di situ, ini pengakuan pengakuan Yohanes membaptis, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan.
Tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di Matius 3:11 ini hanya tanda pertobatan. Pengampunan dosa tidak ada, menerima karunia Roh Kudus di situ tidak ada. Itu perlu digarisbawahi. Bandingkan perintah Yesus di Matius 28 ayat 19, saya bacakan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu Petrus, salah satu dari murid yang 11 itu yang dijumpai Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, di Kisah Rasul 2 ayat 38, saya bacakan datanya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi, baptisan Yohanes hanya pengampunan dosa, sementara baptisan yang diperintahkan Yesus dilakukan muridnya untuk pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Demikian. Silakan dijawab dulu siapa putra dan Roh Kudus sebelum saya menanggapi. Ya, tuntaskan dulu baptisannya. Kalau sudah, baru kita melangkah. Ya, Pak John, baptisan Yohanes. Pak Adi tadi mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Adi di Matius 2:89, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini masih konteks dalam baptis. Jangan menghindar dari pertanyaan saya. Di sana baptislah dalam nama, ingat nama ya, nama Bapa dan ini ya, dan bukan satu ini, bukan atau nih, dan Anak dan Roh Kudus. Artinya ada tiga oknum, tiga pribadi. Ingat ya, dan itu berarti bukan atau ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebutkan nama Bapa siapa, nama Anak siapa, nama Roh Kudus siapa. Ini masih jangan lari-lari. Saya masih tetap fokus kepada pembaptisan yang diklaim bahwa ini adalah pengampunan dosa. Silakan. Baik. Nama Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Buktinya buktinya Petrus membaptis, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tapi dalam nama Yesus Kristus. Demikian. Ya itulah makanya saya bilang, kenapa Yesus mengatakan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kenapa Petrus mengatakan atas nama Yesus? Ini kan kontradiksi. Kita mana yang kita mau pegang? Perkataan Petrus kah atau perkataan Yesus? Nah, dikatakan bahwa itu adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Yesus itu kan kontradiksi. Ini mengambil mempercayai apa kata-katanya Petrus. Seharusnya itu harusnya tidak seperti itu. Kita buktikan ya. Saya buktikan di sini pakai data izin, Bos ya. Sebelum ke Uni, sebentar Uni ya. Maaf izin. Lanjut Kanjeng Sunan. Oke, sebentar saya buka data dulu. Izin Uni ya. Ini kontradiksi. Ini kan perkataan Yesus. Kenapa mengalahkan pernyataan Yesus dengan mengambil dari Petrus? Lalu ditafsir Bapa ini Yesus, Roh Kudus ini Yesus. Kan luar biasa. Tidak nyambung. Artinya apa? Tidak memaknai Bapa itu siapa. Ini nama loh. Nama Bapa dan nama Anak dan nama Roh Kudus. Kan begitu. Nah pertanyaan saya, Bapa itu siapa? Anak itu pastinya Yesus, Roh Kudus katanya siapa? Kan gitu. Tapi Bang Adi mengatakan bahwa Bapa ini adalah Yesus dan Roh Kudus adalah Yesus. Ini bertentangan sekali. Kita cek di sini. Siapa nama Bapa? Kita ya. Kita pakai data ya. Lihat, kita cek mundur ke Yohanes 4 ayat 11. Kita masih fokus tentang pembaptisan siapa Bapa. Yohanes 4 ayat 11. Percayalah kepadaku dan bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke. Yang Bapa ini di dalam Yesus.
Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Oke, kita lihat siapa yang di dalam Bapa. Ini di sini baca 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa. Karena akulah yang dalam Kristus. Ini siapa yang dalam Kristus? Yesus. Di dalam Kristus Yesus ini siapa? Paulus ini. Jadi kalau kita merujuk, kita berdasarkan data yang asumsi seperti yang Mbak Adi sampaikan, itu tidak sesuai karena di sini dijelas Bapa di dalam aku. Nah di sini yang di dalam Yesus siapa? Dijawablah oleh Paulus bahwa akulah yang di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapakmu. Makanya wajar saja kalau Paulus itu akan mendominasi tentang ajaran-ajarannya daripada ajaran Yesus. Kemudian kita bicara siapa Roh Kudus, katanya dijawab Roh Kudus itu adalah siapa? Adalah Yesus sendiri. Kita coba cek siapa Roh Kudus. Oke, kita coba ya, kita balik ke belakang. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Paulus berkata, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang-orang yang digantung pada kayu salib. Siapa di sini yang mengatakan Yesus kutuk dan terkutuk? Yang berani mengatakan, orang yang berani mengatakan Yesus kutuk dan terkutuk hanyalah Paulus. Kita lanjut lagi tentang Roh Kudus nanti. Siapa yang berani mengatakan Yesus Tuhan? Tentunya Paulus. Dan diikuti oleh teman-teman Kristen. Kita baca di banyak ya, di ayat-ayat mengatakan di Tesalonika, Korintus, Filipi, semua mengatakan, ini Paulus mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Yesus Kristus Tuhan kita. Di Paulus. Nah, kita kembali ke topik siapa Roh Kudus. Nah, di sini jelas ya. Yang tadi mengatakan, poin pertama adalah orang yang berani mengatakan bahwa Yesus mati terkutuk dan terkutuk adalah Paulus. Yang berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu adalah Paulus. Oke, siapa ini yang berani orang ini? Kita baca. Ini diakui juga oleh Kristus di 1 Korintus 12 ayat 3. Baca ya, 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan demikian. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu. Lihat, penekanannya tinggi loh. Meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, siapa yang berani ini? Kan Paulus tadi mengatakan. Jadi padahal Paulus mengatakan tidak ada yang berani mengatakan terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun berani mengatakan terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ternyata di sini ya Paulus berkata selain oleh Roh Kudus. Ini data loh. Jadi Paulus baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Bapa itu Paulus, Anak itu Yesus, Roh Kudus itu Paulus juga. Ini data loh, jelas. Ini bahasa Indonesia sederhana loh. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Clear ya? Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah kata sisipan kalau bicara kritik teks, tapi oke, kita tidak masalah. Kita imani saja, kita hargai aja imannya Pak Adi. Tetapi saya menekankan pertanyaan siapa Bapa, Putra dan Roh Kudus ini Bang Adi hanya asumsi, tapi saya pakai data. Hanya Pauluslah yang Sang Roh Kudus itu sendiri. Ini pengakuan loh. Pengakuan dari siapa? Dari Paulus. Ini yang mengatakan terkutuk Paulus, dia awali. Yang mengaku Yesus Tuhan adalah Paulus. Kemudian yang mengatakan, yang tidak boleh mengatakan Yesus terkutuk, Yesus adalah Tuhan, tidak boleh seorang pun kecuali Roh Kudus. Berarti Paulus. Nah, ini divalidasi oleh Lukas. Lukas kan temannya Paulus. Lukas 12:10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Kalau kita menghujat Yesus diampuni, tetapi menghujat Paulus tidak boleh. Makanya teman-teman Kristen alergi kalau bicara Paulus. Karena apa? Barang siapa menghujat Paulus, dia Kudus Paulus, ia tidak akan diampuni. Jelas loh.
Oke, demikian dari saya dulu Bang. Silakan Mbak Uni. Dari saya mungkin ini tidak akan bisa dibantah karena ini data. Silakan lanjut. Terima kasih Uni. Lanjut. Lanjut aja tuh Kang. Abdi teh menikmati katanya. Santai teh sekali napa tuh. Baik, buat teman-teman kita lanjut dengan Uniripa sama Dokter Adi ya, buat teman-teman di pengamat debat lintas agama. Baik, jadi sebentar Pak ya. Jadi data-data itu ditampilkan dengan pemahaman sendiri. Yesus memberi perintah kepada murid yang 11. Tidak ada hubungannya dengan Paulus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, Yesus menjumpai murid 11, diberi perintah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Petrus yang langsung mendapat perintah itu membaptis, berilah dirimu dibaptis, bertobatlah dan hendaklah engkau masing-masing memberi dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yesus memberi perintah kepada murid. Petrus adalah murid. Petrus melakukannya dan tidak ada teguran dari Yesus bahwa Petrus salah melakukan perintah. Itu yang garis bawahi. Tidak ada hubungan dengan Paulus, tidak ada hubungan dengan Lukas. Yang ada berhubungan Yesus dengan murid 11. Yesus memberi perintah ke murid 11 melakukan. Dan tidak ada teguran dari Yesus kepada murid 11 bahwa mereka salah. Ya, lalu 1 Korintus 4 ayat 15 yang Bapak tampilkan saya baca. 1 Korintus 4 ayat 15 saya bacakan. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Pendidik itu guru, ya, bapak guru, pendidik. Kamu tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini kata Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, bapak pendidik, pengajar. Jadi bukan tunggu, bapak. Pak dokter masih menanggapi narasinya Bang Baal tadi ya, belum Ya, Uniripa ya. Masih, sebentar. Silakan lanjut. Oke. Lalu 1 Korintus 12. Tuh. Sebentar. Saya menanggapi Uniripa nanti ya. 1 Korintus 12 ayat 3 atau 2 Korintus tadi ya. 1 Korintus 12 ayat 3 atau 2 Korintus tadi. Sebentar. 1 Korintus 12 ayat 3 saya baca. Oke. Mulai 1 ya, 12:1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada Paulus mengatakan Yesus terkutuk. Karena Galatia 3:15, Galatia 3 ayat 13 yang mengatakan terkutuk itu siapa? Galatia 3 ayat 13. Yesus berkata di sini ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang terkutuk itulah orang yang digantung. Yesus menebusnya dari situ. Sebab di Ulangan 21 ayat 23 saya bacakan, yang terkutuk itu siapa? Ulangan 21. Di Ulangan itu yang terkutuk itu siapa? Jadi bukan Paulus yang mengatakan terkutuk. Hukum Taurat yang mengatakan terkutuk. Ulangan 21 ayat 22-23 saya bacakan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga.
Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Artinya yang terkutuk itu adalah orang yang bersalah lalu dihukum gantung. Yesus menebusnya, artinya menggantikannya. Yesus mau digantung untuk menggantikan seluruh manusia. Itu Ya, konteksnya. Pak Dokter, jangan Lalu terlalu di panjang, Lukas Pak Dokter. 2, Satu-satu, Pak Enggak, Dokter. dia kan terlalu panjang, Pak. Dia terlalu panjang tadi. Oh, baik, Konteks baik. baptisan dia kesana Baik, kemari. nanti Jadi, jangan ditanggapi Lukas lagi ya 2 sama Bang Baal. Ya, ini Lukas 12 ayat 10. Apa yang dibahasnya saya bahas ulang. Lukas 12 ayat 10 itu, ayat-ayat itu kucatat tadi, cuma pemahaman kami berbeda. Lukas 12 ayat 10, Lukas 12 ayat 10 saya baca, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Konteksnya, ketika Yesus dihujat di muka bumi, masih bisa diampuni. Buktinya, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Tetapi Roh Kudus kalau dihujat, tidak ada pengampunan. Itu konteksnya ya. Lalu, siapakah Bapa? 1 Yohanes 5 ayat 7, di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Bapa itu adalah Allah, Firman itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, itu di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah, itu di sorga. Firman itu adalah Allah di sorga. Jadi Firman yang adalah Allah, yang ada di sorga, telah menjadi manusia, yaitu anak tunggal Bapa yang bernama Yesus. Jadi yang memahami perintah, pergilah, jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, adalah murid 11. Petrus, salah satu murid 11 itu membaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi bukan membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus lagi, tetapi Bapa dan Anak dan Roh Kudus namanya itu adalah Yesus Kristus. Makanya makanya Petrus membaptis demi nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Demikian. Baik, silakan Bang Baal atau Uniripa langsung mau menanggapi, karena narasinya kan udah kepanjangan tuh 10 menit lebih. Lanjut Uniripa. Enggak, saya nanti tema lain aja. Baik, Bang Baal, gimana Bang Baal? Ya, betul. Dari yang disampaikan oleh Bang Adi ini hanya menguatkan narasi saya. Narasi saya, hanya bedanya adalah di sana dia mengklaim bahwa mengambil Yohanes 1 ayat 1. Tapi tidak bisa membantah saya bahwa itu adalah tentang dosa-dosa yang Yesus yang perbuat. Sehingga Yesus mengatakan karena memang harus digenami. Artinya Tuhan menggenapi tentang Yesus dibaptis itu karena dosa. Seperti itu kan sudah jelas itu. Tadi kita tidak mengulang-ulang lagi, tapi Bang Adi hanya menguatkan narasi saya bahwa itulah adanya pembaptisan seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang pembaptisan adalah pengampunan dosa dan lain-lain, itu sudah menyimpang ya, karena Yesus ini adalah praktisi Yahudi, dia ada belajar tentang kitab-kitab Yahudi, kitab Taurat dan lain-lain. Tentunya tidak akan berkontradiksi kalau menurut saya dengan ajaran-ajaran ajaran dengan orang-orang Yahudi, seperti itu aja. Jadi tidak ada jawaban dari Bang Adi yang saya dapat bahwa memang demikian. Seperti kalau kita mengatakan bahwa baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di sana Bang Adi mengatakan Bapa dia adalah Allah. Ini dari mana datanya? Tidak ada gitu kan. Di sini pertanyaannya Bapa. Kenapa di sana tidak baptis atas nama Allah? Tidak, di sana Bapa. Pertanyaan Bapa ini kan gelar. Bapa ini siapa? Itu kan ya saya sampaikan. Dia mengutip Yohanes 1 ayat 1, tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya di sana Allah. Di Yohanes 1 ayat 1 bukan Bapa. Ingat ya, bukan Bapa. Yang kita pertanyakan Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan sudah saya dapilkan data seperti itu. Tidak ada tanggapan dari Bang Adi. Makanya saya usahakan aja ke Bang Bunda Uniripa. Kalau mau dilanjutkan ya boleh saja. Tapi saya akan mengutip bahwa demikian. Kalau memang Yesus itu dibaptis alasannya untuk pertobatan, karena pembaptisan adalah pertobatan dari orang-orang yang berdosa ya, untuk diampuni dosa-dosanya melalui pembaptisan. Makanya Yesus ini dikategorikan orang-orang berdosa, yang seperti yang sampaikan tadi, bahwa Yesus itu memang adalah keturunan-keturunan pendosa.
Dosa waris yang diberikan melalui ibunya yang diyakini umat Kristen ada dosa waris. Inilah yang digenapi oleh Yesus. Yesus harus dikelirkan dulu, harus disucikan dulu, harus dikuduskan dulu. Firman Tuhan itu begitu. Makanya Yesus tahu makna pembaptisan itu apa. Dia bertobat dari dosa-dosanya. Siapa yang punya wewenang pada saat itu? Yohanes. Kenapa di Matius 1:4 itu mengatakan, Yesus mengatakan apa di sana? Karena memang harus demikian. Tuhan mau bahwa yang membaptis itu adalah Yohanes. Itu jelas. Karena apa? Yesus tahu bahwa Yohanes itu bukan pendosa, tapi Yesuslah yang pendosa. Itu aja, lanjut. Baik, silakan Uniri Pak. Lempar tema aja sama Pak Dokter. Silakan, tema apa kalau ini udah di-cut? Saya itu dari dulu tuh cuma pengen sama Dokter Adi tuh ngebahas sesuatu yang lebih, ya bukan berbau penafsiran atau sesuatu yang berbau dogmatis ya, karena kan itu nanti perspektif kan. Masalah baptis saja kan beda-beda tuh orang Kristen ya kan. Saya mau Pak Dokter Adi menceritakan ke saya tuh transmisi kitab suci lah, biar saya juga menjelaskan bagaimana proses transmisi Al-Quran gitu sih. Makasih. Ya, silakan lanjut, Dokter Adi. Baik. Jadi ada di bawah Allah itu roh, iblis juga roh. Bentar akan saya terangkan. Allah itu roh, Yohanes. Pak Dokter jangan menanggapi yang di bawah, Pak Dokter. Pak Dokter konsen di atas aja. Sebentar. Ada, nggak apa-apa. Ada juga korelasinya. Jadi Allah itu roh bekerja dalam daging. Dagingnya Yesus. Jadi pada kedatangan Yesus, yang pertama waktu Yesus di bumi, maka Allah yang adalah roh itu bekerja dalam daging Yesus. Dan iblis adalah roh bekerja dalam dagingnya orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Makanya Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ular itu adalah naga atau setan atau iblis. Wahyu 12 ayat 9. Jadi keturunan iblislah bapamu, kata Yesus kepada orang Farisi, karena mereka orang Farisi, iblis bekerja di dalam dagingnya orang-orang Farisi. Lalu tentang baptisan Uniripa, baptisan yang sesungguhnya, kalau saya boleh jujur, tidak dimengerti oleh orang teologi. Ya, karena Matius 3:11, Yohanes sudah mengaku, "Baptislah, aku membaptis kamu dengan air tanda pertobatan." Itu dengan air. Yesus memberi perintah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada dalam air. Ya, tidak ada dalam air. Tetapi orang teologi yang mengatakan masih di air. Ada yang selam, ada yang percik. Dua-duanya salah. Karena tidak ada perintah baptis dalam air. Perintah baptis dalam air dengan air itu hanya untuk Yohanes Pembaptis. Jadi kalau ada orang membaptis dalam air atau dengan percik dengan air, itu masih murid Yohanes Pembaptis. Kalau dia murid Yesus, harus membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman. Firman itulah yang akan membaptis, maksudnya menenggelamkan, maksudnya memahami firman, bahwa firman itu adalah Tuhan. Wahyu 1 ayat 8, aku, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada, dan yang maha kuasa. Yesus mengaku bahwa dia yang maha kuasa. Yesus mengaku bahwa dia firman Tuhan Allah. Jadi membaptis dalam nama itu, yaitu nama Yesus adalah nama, dalam firman. Firman itu adalah Tuhan. Kalau dibaptis dalam nama Tuhan, dibaptis oleh firman, artinya melakukan firman, itulah yang dosanya diampuni. Baik, bukan hanya Pak Dokter. Gitu, silakan. Pak Dokter langsung aja ke Uniri Pak, jangan menanggapi yang di bawah. Silakan Uniri.